dosa kesalahan kecelakaan, sucikan kudus dari anak urapi kami ya kudus. Kudus mari pimpin kami, biar sepanjang ibadah ini kami menikmati hadirat kami lagi-lagi kita habis semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan siapa yang menerima kita kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Haleluya. Haleluya. Darahnya menebus setiap hina, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian dari anak Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian dari anak Tuhan. Berdiri tegak umatku dari segala suku bangsa, demi umatmu yang tadi tebus dan telah diselamatkan. Tiada kawan layak untuk berikan, tiada kawan untuk memujimu. Namun Tuhan bersorak segenap hati dan kekuatan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba Yesus. Darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak Tuhan Yesus. Darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi anak Tuhan. Sekali lagi kita buka lebih dari Allah. Berdiri di tegak umatku dari segala suku bangsa, demi umatmu yang tadi tebus dan telah diselamatkan. Tiada
Semua makhluk dan pulau berikan hormat, pujian bagi Yang Maha Haleluya, bagi Yang Maha Haleluya, haleluya, darah yang berlimpah, setiap dunia sudah sah, semua makhluk dan pulau berikan hormat, pujian bagi Allah Pujian bagi Allah pujian bagi Siap puji Tuhan, semangat puji Tuhan. Dan salam kanan kiri, mari kita memuji Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya.
Kepada Tuhan masih semangat Tuhan. Kami menantikan, menantikan kedua kali
berserupa dengan Engkau Yesus, sampai dunia melihat Engkau dalam kami dan kami dalam Engkau. Ya Yesus, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku berkuasa. Tuhan, ku bawa hidupku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Namamu selalu di dalam doaku berkuasa. Yesus Tuhan, ku bawa hidupku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku.
Sebab ada nama lain yang diberikan kepada kami, Tuhan. Yang olehnya kami dapat diselamatkan, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat kami lebih lagi mengenal Engkau. Lebih dari semua yang kami kenal. Aku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi berjemaah dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi berjemaah-Mu. Sama-sama kita dari Allah. Dan karya tanganmu semua yang baik dalam hidupku, yang itulah beri kesempatan Terima kasih Yesus, Kau beri keselamatan yang
Benar-benar dari hati setiap kita. Tuhan, ini dari hati kami Bapa. Buat kami lebih mengenal Engkau Yesus lagi. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam, lebih dalam. Meski aku untuk dirimu. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami lakukan, bahwa kami ingin menjadi penyembah Engkau Tuhan. Tidak ada lain kerinduan kami untuk kami diam di dalam bait-Mu. Kami mau menjadi penyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian yang sedang kami nyanyikan bukan hanya keluar dari mulut bibir kami, tapi keluar dari kerinduan hati kami Tuhan. Kami selalu menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami semuanya Tuhan. Kalau ada yang tidak berkenan di hadapan Engkau, karena dosa itu yang menjadi cara antara Engkau dengan kami. Pagi hari ini kami mau berdamai Tuhan, supaya kami layak menjadi menyembah Engkau. Ya Allah,
boleh menjadi berkat, boleh menguatkan kami semuanya, anak-anak yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan mengucap syukur. Percaya kita akan lakukan. Amin. Dari minggu ini kami bersama istri menyampaikan Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi pada hari yang sangat indah ini untuk kita bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Ya. Hari ini seperti tadi pemimpin pujian mengatakan bahwa hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Amin. Percaya bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Percaya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini adalah landasan iman kita. Pengikutan kita kepada Tuhan akan sia-sia karena kita tidak punya pengharapan untuk kita naik ke surga bersama-sama dengan Dia. Jadi tema pada pagi hari adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya. Jadi kalau hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus, berarti ada peristiwanya, berarti ada kejadiannya. Sehingga dengan kejadian, dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini kita mengingat, kita memperingati bahwa Tuhan sudah naik ke surga. Ya, jadi Tuhan naik ke surga bukan suatu cerita, bukan suatu isapan jempol, bukan suatu dongeng, bukan suatu legenda. Tuhan naik ke surga banyak yang menyaksikan. Tuhan naik ke surga bukan tiba-tiba, karena semua sudah Tuhan rencanakan. Yang pertama, Tuhan sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal ke-14 bahwa aku akan pergi kepada Bapa. Artinya apa? Artinya Tuhan naik ke surga. Yang kedua, siapa saksinya? Murid-murid Tuhan. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24, murid-murid menyaksikan bagaimana Tuhan itu naik ke surga. Ayo kita baca Lukas 24 ayat yang ke-5. Lukas 24 ayat yang ke-5. Saya bacakan demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Jadi ada saksinya, murid-murid. Yang ketiga, siapa yang menjadi saksi? Adalah dua malaikat.
dua malaikat yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca di dalam Kisah pasal yang pertama. Ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, ayat yang ke-10 dulu. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kejadian kenaikan Tuhan sungguh-sungguh terjadi. Ya, jadi saat Tuhan naik ke surga, apa yang terjadi kepada murid-muridnya? Murid-muridnya sangat bersuka cita. Pagi hari ini kita mengingat akan kebangkitan kenaikan Tuhan ke surga. Apakah ada sukacita dalam hidup kita? Ada sukacita dalam hati kita? Atau biasa-biasa saja? Ini penting. Karena kita ini, karena sudah bertahun-tahun memperingati kenaikan Tuhan ke surga, sudah dianggap sesuatu yang biasa. Tidak ada rasa sukacita. Di sini murid-murid sukacita, sangat sukacita. Kenapa? Perpisahan di sini kok justru menimbulkan sukacita. Biasanya kalau kita berpisah, kita akan susah, akan sedih, ya, berkecamuk dalam hati dan pikiran kita. Nah, seperti saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Murid-murid, khususnya yang wanita, yang perempuan, sedih. Tapi justru di sini sukacita. Karena apa? Karena ada pengharapan. Ada pengharapan bahwa semua murid-murid akan naik ke surga. Ya. Murid-murid percaya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menyembah. Mereka selalu datang ke rumah Tuhan untuk menyembah dan memuliakan. Karena mereka melihat bahwa Tuhan hidup dan naik ke surga. Kalau hari-hari ini kita seringkali membaca di medsos atau berita-berita, banyak anak-anak Tuhan yang tidak ke surga. Ya, baik itu karena mungkin pekerjaan, mungkin menikah dengan orang lain yang seberang, mereka beralih-alih. Kenapa demikian? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan. Tuhan Yesus adalah kepastian untuk keselamatan. Sehingga mereka gampang untuk berubah haluan, mereka gampang untuk tinggal di sana. Karena mereka tidak percaya bahwa ada kepastian untuk keselamatannya di dalam Tuhan Yesus. Ayo kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus 2 mulai ayat yang ke-4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat
oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Ya. Kasih atau rahmat yang bisa menghidupkan kita, karena kita yang dulunya sudah mati oleh dosa-dosa kita. Bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia yang telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Jadi ada kepastian akan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Yang di sini disebutkan ayat yang ke-6. Ya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tidak ada satupun manusia atau Tuhan yang lain yang sanggup menjamin, menjadikan keselamatan kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, ini yang mesti kita mengerti. Karena kalau kita tidak punya pengharapan demikian, maka sia-sialah pengikutan kita kepada Tuhan. Kita hanya beragama yang tidak menyelamatkan. Jadi ini mesti, ya, itu yang pertama yang berbeda. Yang kedua, sekarang apa tujuan daripada Tuhan naik ke surga? Apa tujuan Tuhan pergi kepada Bapa di surga? Kok tidak terus hidup bersama kita di bumi ini? Kan enak. Kan enak kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kenapa Tuhan harus naik ke surga? Ya. Yang pertama mesti kita tahu bahwa Tuhan sudah menyelesaikan tugas. Karena Tuhan datang ke dunia punya misi. Punya misi. Dan misi itu sudah diselesaikan. Apa misinya? Kita sudah tahu semua, kita sudah banyak mendengar, kita sudah banyak membaca bahwa misinya adalah untuk keselamatan daripada itu apa? Bahwa Dia sudah mati bagi dosa-dosa. Itu ya. Sehingga dosa tidak berkuasa atas kita. Si A yang berdosa, si B yang berdosa, dan saudara, dosa yang ada di dalamnya sudah tidak berkuasa. Karena apa? Karena korban Kristus. Itu yang pertama misi. Misi yang kedua bahwa maut sudah dikalahkan, yaitu bahwa Dia sudah bangkit di antara orang mati. Maut sudah tidak berkuasa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka maut tidak berkuasa atas kehidupan orang. Ini yang mesti kita mengerti. Sehingga kita hidup di bumi ini tidak perlu takut. Tidak perlu takut karena Tuhan sudah menang dari maut. Yang ketiga misinya apa? Misinya adalah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Karena maut sudah tidak berkuasa. Dan siapa yang bisa mengalahkan maut? Kecuali hanya Allah kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Itu misi yang sudah Tuhan lakukan sehingga selesai dia lakukan. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 17. Mulai ayat 4 dan 5. Ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat sebelum dunia ada. Jadi Tuhan mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Kalau kita baca lagi di dalam Yohanes pasal yang berikutnya 19 ayat yang ke-50 lebih jelas lagi. Sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita hidup di dalam Tuhan, sudah selesai. Ini yang pertama yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan naik ke surga, bahwa dia sudah menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan. Kenapa? Karena ada yang lain yang menyelesaikan pekerjaan. Ya. Yang kedua, kita baca coba. Yang kedua, bahwa Tuhan ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Menyediakan tempat. Loh, ini luar biasa. Ini jaminan. Jaminan bahwa kita punya tempat di surga. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Jadi Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Ya, saya merenungkan tempat itu apa Tuhan? Modelnya tempat itu bagaimana? Ternyata tempat itu hanya kaplingan bahwa kita punya tempat lokasi di sana. Nah, tinggalnya bagaimana? Tinggalnya macam-macam ternyata. Sesuai dengan upah yang kita terima. Memang kita masuk surga karena kita orang yang percaya. Tapi kita mau tinggal di mana tempat itu? Kalau rumah, apakah di emperan? Atau di dalam rumah? Atau di barat? Atau di istana? Itu tergantung dari upah hidup kita. Jadi keselamatan pasti. Tetapi bagaimana tempat tinggal kita di sana? Itu tergantung dari perbuatan kita. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-22.
ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Perbuatan kita yang merupakan yang mendapatkan upah, itulah yang menjadikan di mana kita nanti bertempat tinggal di surga. Amin. Jadi kita tidak bisa menjadi seorang Kristen yang apatis, Kristen yang seakan-akan tidak punya masalah. Bahwa kita punya tanggung jawab terhadap apa yang menjadi maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan upah yang besar di surga. Kita baca lagi coba di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Saya bacakan bersama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya itu, baik atau jahat. Apa yang patut kita terima. Jadi seorang anak Tuhan, seorang yang mengaku Kristen, ya, punya tanggung jawab. Yang pertama apa? Amanat agung. Kalau firman Tuhan mengatakan yang satu dilakukan, yang lain juga dilakukan. Kalau kita banyak berbuat baik, menolong orang dan sebagainya, tapi amanat agung ini juga perintah Tuhan. Bahkan perintah yang sangat mulia. Karena ini yang menjadi misi Tuhan di dunia. Bahwa kita, Tuhan bilang apa? Kalau bisa seluruh manusia diselamatkan. Kita punya tanggung jawab terhadap itu. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai ahli waris. Bukan ahli waris hanya sebagai masuk surga, itu sudah pasti. Tetapi ahli waris kita adalah apa? Ahli waris kita untuk memberitakan kabar baik, untuk menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Kenapa demikian? Ya karena kita ini adalah imam. Kita ini imam yang berdiri di antara umat dan Allah. Ini yang mesti kita harus juga belajar. Tidak usah susah-susah dulu saya begitu susah. Ya Allah, memberitakan kabar baik. Ternyata gampang. Gampangnya gimana? Ya tinggal kalau ketemu orang minta sama Roh Kudus. Apa yang mesti yang sampaikan? Karena sebenarnya kita secara daging manusia takut untuk menceritakan kabar baik. Karena kita di sini adalah minoritas. Tapi kita harus selalu tanya kepada Roh Kudus. Tuhan sendiri bilang di dalam Kisah 1 ayat 8 bahwa yang kita baca itu yang dikatakan di sini apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yehuda dan Samaria sampai ke ujung dunia. Ternyata begitu simpel. Jadi ini yang mesti kita belajar. Jadi kita akan menerima upah sesuai dengan perbuatan kita. Upah yang patut kita terima. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan adalah mengasihi saudaramu, ya kasih. Jangan ada kesombongan.
ya jangan sombong. Hendaklah engkau lemah lembut, ya lemah lembut. Hai istri, hendaklah tunduk dalam segala hal pada suami, ya tunduk. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu, ya kasih. Supaya upah kita besar di surga, supaya kita punya rumah yang megah. Amin. Kepengen punya rumah yang megah di surga? Saya sendiri juga sebenarnya tidak itu. Saya pikir ya tempat-tempat, tapi ternyata Tuhan berikan ilmu. Iya, tempatnya itu bagaimana? Macam-macam. Jadi kalau kita kepengen rumah yang bagus, yang banyak, ada kalau ibu-ibu ada tamannya, ayo lakukan firman Tuhan. Ya. Jadi ini yang mesti kita lakukan. Jadi masuk surga, masuk pasti. Karena setiap orang percaya pasti masuk surga. Tapi bagaimana kita di sana? Yang berikutnya apa? Tuhan naik ke surga, kan? Supaya Roh Kudus turun, supaya Roh Kudus itu turun. Ayo kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepada, ini perkataan Tuhan Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Ada terjemahan lain di sini bukan lebih baik, bukan lebih berguna, tapi yang terbaik, the best, yang terbaik. Jika Tuhan, ya, karena dengan demikian apa dikatakan Tuhan, jikalau aku pergi maka penghibur itu akan datang dan akan aku utus kepada kamu. Jadi yang diberikan bahwa Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun. Kenapa? Karena Roh Kudus ini yang menjamin hidup kita untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus ini yang menjamin keselamatan kita sampai kepada selesai. Jadi orang yang percaya, orang itu sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Orang yang percaya, orang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-16 mengatakan, tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Roh Allah? Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait daripada Roh Kudus? Jadi Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Katakan di sini bahwa aku akan mengutus Roh Kudus itu kepada. Jadi kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita punya Roh Kudus, kita tidak boleh lagi hidup dalam keinginan kedagingan. Karena apa yang dari daging itu berlawanan dengan apa yang dari Roh. Jadi bagaimana orang percaya
hidup. Orang percaya hidup adalah dalam pimpinan firman Tuhan yang benar. Orang percaya hidup dalam pimpinan daripada Roh Kudus, bukan cara berpikir kita. Karena kita sudah bukan orang dunia lagi. Karena kita sudah dipisahkan dengan dunia. Jadi konsep budaya kita adalah budaya kerajaan surga. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang percaya anak Tuhan, percayakah bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga? Percaya? Dan kalau kita percaya bahwa kita adalah warga kerajaan surga, maka akan kelihatan, dilihat, bisa dirasakan, bisa diraba. Oh, inilah warga kerajaan surga. Manisnya bisa dirasakan, bukan apa? Masanya, tapi manisnya bisa dirasakan. Karena buah anggur itu manis. Jadi kalau kita sekarang merasa bahwa kita itu, jadi jangan kita berangan-angan ya seperti orang sebelah, ngumpulin pahala supaya nanti ada di surga. Enggak, kita hari ini adalah warga kerajaan surga. Amin. Amin. Jadi yang mesti kita mengerti. Jadi itu akan timbul dari sikap kita. Ya, jadi roh ini apa? Banyak ya. Kenapa roh itu diturunkan itu banyak. Kita baca di dalam pasal yang ke-16. Ya, satu, akan menginsafkan kita dari dosa. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak selaras dengan Tuhan, Roh Kudus mengingatkan, jangan, tidak boleh. Itu Tuhan tidak suka. Bukan masalah dosa atau tidak dosa lagi. Karena Tuhan misi yang pertama sudah jelas. Bukan dosa tidak dosa lagi, tetapi Tuhan tidak suka. Roh Kudus ingatkan, menginsafkan kita dari dosa. Ya. Jadi kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan menderita, itu bukan karena dosa. Ya. Saya merenungkan ini. Bukan karena dosa. Kenapa? Karena free will. Sama waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, keadaan Adam dan Hawa adalah dalam keadaan tidak berdosa, dalam keadaan kemuliaan. Tapi dia punya free will yang tidak dikontrol oleh firman Tuhan. Apa yang terjadi? Adam dan Hawa berdosa. Dan apa yang terjadi? Dilempar ke dunia. Jadi hari-hari ini, ya, kenapa kita bisa menderita? Karena kita tidak menurut akan Roh Kudus, tidak menurut akan firman Tuhan, tapi menuruti free will kita, kemauan kita. Jadi jangan suka menyalahkan Tuhan. Aku sudah menjadi orang Kristen sekian puluh tahun. Hari ini aku menderita. Tuhan apakah engkau tidak tahu bahwa aku ini menderita? Tuhan tahu. Tuhan tahu saudara menderita. Kalau kita baca di Jemaat Smyrna, ya, kita baca Jemaat Smyrna di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua, Jemaat Smyrna. Saya bacakan. Ya, baca. Tadi lagi ini.
Yesus ayat yang ke-8 ya. Wahyu 2 ayat ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya. Inilah firman yang dari awal dan yang akhir, yang telah mati dan yang hidup. Ayat 9, perhatikan. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Tahu Tuhan. Demikian juga kalau kita menderita, Tuhan tahu. Ya. Makanya Roh Kudus mengingatkan untuk supaya kita insaf akan dosa, supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita tidak menderita. Jadi kita tahu orang yang menderita. Oh, Tuhan tahu orang yang menderita. Inilah fungsinya Roh Kudus, supaya kita kembali kepada firman, karena Dia yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mendukakan Roh Kudus, ya, karena kita dipanggil, dipilih untuk menjadi orang kudusnya Tuhan, dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kalau kita terus berbuat dosa, kita terus dengan segala keinginan kita, Roh Kudus juga tidak suka, dan Roh Kudus bisa lepas dari kita. Jadi ini yang mesti menjadi kita renungkan, bahwa kita jangan menggunakan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang menjamin hidup kita. Ya, nah itu yang mesti kita mengerti apa tujuan Tuhan. Sekarang bagaimana dampak dari atau kuasa kenaikan Tuhan di surga yang berpengaruh terhadap kehidupan. Di sini ada contohnya. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah kita melihat kuasa kenaikan Tuhan di surga adalah Petrus. Petrus ini dulu seorang yang pengecut, orang yang takut. Tapi saat dia melihat bahwa Tuhan itu bantu, dia naik ke surga. Apa yang terjadi? Petrus menjadi orang yang luar biasa. Ya. Bahkan Petrus mau mati, bukan disalib, tetapi disalib tegak. Kenapa? Karena kuasa kenaikan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang sudah sekian tahun mengikut Tuhan, yang sudah melihat lewat firman Tuhan bahwa Tuhan naik ke surga? Petrus baru 3,5 tahun kumpul dengan Tuhan. Kita menjadi anak Tuhan sudah berapa puluh tahun. Adakah kuasa kenaikan Tuhan di surga itu berdampak dengan kita? Tidak usah jauh-jauh, kita akan baca di dalam Kisah pasal yang ketiga. Ya. Petrus yang dulunya seorang tukang dusta, tukang bohong, yang pengecut, ya, yang takut dan sebagainya. Apa yang terjadi setelah dia mengalami kuasa kenaikan Tuhan? Kita baca ayat yang ketiga, pasal yang ketiga. Ini kejadian terjadi di bait Allah, di mana ada orang yang yang lumpuh, yang setiap hari duduk di pintu bait Allah.
ya, dia meminta-minta kepada orang yang masuk ke dalam batu. Ya, kita baca ayatnya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ia meminta sedekah. Terus ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Amin. Apa yang terjadi? Keajaiban mujizat yang dilakukan Tuhan lewat kehidupan mereka. Orang yang lumpuh bertahun-tahun yang duduk di pintu bait Allah minta, hari itu menjadi berjalan oleh karena kuasa Tuhan lewat kehidupan. Dan bukan itu saja. Apa yang kalau kita baca terus berikutnya, bagaimana perjalanan Petrus itu luar biasa. Sampai Tuhan mengatakan, akan aku dirikan, ya, istilahnya jemaat, ya, di batu karang. Sampai demikian Tuhan mengatakan, dari Petrus yang pengecut, yang suka dusta, munafik, dan mengalami kuasa akan kenaikan Tuhan berubah 360 derajat. Jadi ini yang mesti kita mengerti. Adakah kita sudah mengalami hal yang demikian? Kuasa kenaikan Tuhan ke surga. Jadi memperingati hari kenaikan Tuhan bukan hanya seremonial, bukan hanya acara, tapi bagaimana kita bisa mengalami kuasa demi kuasa setiap tahun untuk kita semakin hari semakin dibaharui, semakin hari kita semakin dewasa dalam ini. Ini yang mesti kita harus banyak baca. Kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita bisa introspeksi. Kita bukan Kristen yang lama. Amin. Hari ini kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa oleh karena kuasa daripada kenaikan Tuhan ke surga. Demikian firman Tuhan yang bisa sampaikan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bagi berdiri. Kita menyanyikan lagu Sebab Kau Lain.
yang mau melepaskan kami untuk selalu bersama-sama dengan kami di surga. Di mana Engkau ada, di situ kami ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu. Allah yang dahsyat. Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Allahku yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, mempelai laki-laki surga. Dan menyongsong kami sebagai mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan, Salam. Ada sukacita pada pagi ini. Siapa yang sudah diberkati firman Tuhan pada pagi ini? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mewakili dari Gembala Sidang, dari seluruh jemaat, seluruh pekerja. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat firman-Nya yang sudah dibagikan pada pagi hari ini. Hari ini ada tampilan dari sekolah minggu. Kami persilakan. Thank you.
Anak ibu tanya untuk ada sekolah minggu. Puji Tuhan, luar biasa sekolah minggunya. Mari kita bawa terus dalam doa supaya terus maju tampil untuk melayani Tuhan. Kami mengucapkan habis sekolah minggu masih ada tampilan dari remaja, tampil silakan. Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus, dijadikan ciptaan baru lagi. Diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Hidup bahagia. Dan hidupku dipulihkan. Hidup bahagia. Yesus, dia sama menebus segala dosa.
dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Hidupnya Yesus bersama Yesus selalu bersatu. Tak dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Hidupnya Yesus bersama Yesus selalu bersatu. Tak dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Pokoknya luar biasa. Memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Seluruh hati mengasihi, melayani, bukan memberi. Karena Kau ingin ku selalu denganku. Yang besar generasiku. Seluruh hati mengasihi, melayani, bukan memberi. Karena Kau ingin ku mau selalu yang besar generasiku. Generasiku kemana Kau ingin ku pergi, selalu denganmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu yang besar generasiku. Angkat tepuk tangannya, berikan tepuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa penampilan dari sekolah minggu
Begitu juga dari remaja luar biasa. Bila kita bawa terus dalam doa supaya terus maju melayani Tuhan untuk persembahkan pujian untuk Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih buat semuanya Putrawi yang sudah memberikan berkat buat kami pada pagi hari ini, sungguh luar biasa. Bila Tuhan memberkati kesehatannya, diberkati pergumulannya, diberkati juga Tuhan keluarganya, diberkati juga istrinya yang setia melayani, mendampingi Bapak. Terima kasih buat pekerjaannya, dan Tuhan membuat berhasil di dalam pekerjaannya, terutama diberkati di dalam pelayanannya, dimanapun hambanya melayani bisa menjadi berkat bagi semua orang, sehingga lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat jemaat yang sudah menghadiri ibadah kita, ibadah kenaikan pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat kehadirannya. Bila Tuhan memberkati kehadirannya, begitu juga jemaat yang tidak bersama dengan kita. Bila Tuhan memberkati dimanapun berada, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Untuk kegiatan gereja boleh ditampilkan dalam sekian ini.